Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas isi dari buku ke-10 dalam mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Yang pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan nama lengkap saya, Franz Pira, dengan NIM 1734030028. Saya dari kelas A reguler sore. Yang dimana buku review yang ke-10 ini yang berjudul Memahami Masalah Sosial. Setiap orang memiliki sikap tentang aborsi, kemiskinan, obat-obatan, dan semua lainnya. Masalah ditangani di sini, namun justru karena topik ini begitu akrab, mereka sering tidak memahami kekurangannya. Wawasan terjadi terutama menjadi penyebab konvensional interpretasi peristiwa begitu mudah diterima. Mereka adalah akal sehat, namun bergantung pada penjelasan yang tampak biasa saja. Ali tidak membawa kita tidak membawa jauh. Masalahnya seperti yang dikatakan Ronald Collins bahwa untuk setiap penafsiran yang masuk akal biasanya akan overpose pandangan yang sama masuk akal sebagai mereka yang percaya. Perbedaan seperti itu sulit diatasi tanpa bukti dan kerangka kerja yang mengajukan pertanyaan tentang bukti itu. Menganalisis masalah sosial yang dipilih tujuannya adalah untuk membantu Anda melihat keluarga pelajaran tentang hal baru. Salah satu sudut visi akan melibatkan penggunaan spektrolingkup untuk menganalisis komposisi kimia cat. Karena karya Fagok ditandai dengan warna cemerlang, pendekatan lain adalah menggunakan kaca pembesar untuk memeriksa teknik sikat artis, karena Faggot menggunakan pukulan yang berat dan menyanyat. Sudut pandang ketiga adalah dengan mencermati gambar itu dari jarak dekat untuk melihat bagaimana gambar-gambar itu menyatu. Akhirnya Anda bisa menggeser sejauh beberapa meter. Untuk melihat pemandangan, dua langkah terakhir ini dipenting karena seperti banyak karya impresionis, apa yang dilihat para penonton dari berbagai jarak. Masing-masing sudut penglihatan ini memberikan informasi yang berbeda namun saling melengkapi. Setiap tingkat analisis valid. Dan di sini saya juga sudah membagikan beberapa poin dari masalah sosial ini. Yang pertama itu menentukan masalah sosial. Masalah-masalah sosial yang menentukan tampaknya langsung semua orang tahu siapa mereka. Memang daftar isi buku ini menyediakan daftar pokok bahasa yang terkenal, kesehatan yang buruk, ketidaksetaraan gender, dan sebagainya. Tetapi definisi oleh contoh merupakan teknik yang buruk karena tidak menunjukkan mengapa beberapa masalah menjadi problematika sedangkan yang lain tidak. Fakta ini penting karena kemungkinan secara mengejutkan tidak semua kondisi yang berbahaya dianggap sebagai problem sosial. Perhatikan kerugian yang diakibatkan karena penyalahgunaan narkoba, yang beberapa diantaranya berkaitan penggunaan narkoba ilegal. Narkoba seperti heroin dan kokain dikaitkan dengan kejahatan biaya jutaan dolar setiap tahun. Dengan mendasarkan penilaian mereka pada bukti seperti itu, banyak orang yang menyimpulkan bahwa narkoba adalah problem utama di Amerika Serikat. Ini masuk akal, namun ada risiko dan biaya mobil yang lebih besar daripada narkoba. Pada tahun 1995, sekitar 42.000 orang tewas dalam kecelakaan mobil dan tak terhitung banyaknya lagi yang cedera. Kecelakaan kendaraan bermotor sebenarnya adalah penyebab utama kematian pada penduduk di bawah usia 35 tahun. Selain itu, kerusakan seperti yang ditabrak ini total miliaran dolar setiap tahun. Selain itu, menggunakan kendaraan bermotor menciptakan populasi udara yang mengakibatkan ketidaknyamanan dan penyakit bagi jutaan orang. Akhirnya, penggunaan mobil turut menyebabkan efek rumah kaca, pemanasan atmosfer yang dapat menghasilkan diskolasi ekonomi signifikan di masa depan. Yang poin yang kedua di sini adalah
identifikasi dan pengenalan politik. Pengakuan masalah sosial memerlukan penilaian subjektif oleh jumlah yang signifikan. Orang telah cukup banyak pro dan kontra dalam bidang sosiologi menghubungkan dengan beberapa banyak orang yang disebut signifikan. Dan untuk mudah melihat mengapa pertanyaan ini tampaknya sulit untuk selesaikan, apakah perlu mayoritas penduduk, sebuah minoritas intens, single yang kuat, ahli atau sekelompok ahli. Bahkan ada kesempatan ketika masing-masing entitas ini berhasil dalam pengklaiman bahwa bahaya kondisi ini merupakan masalah sosial. Dengan demikian jawabannya lebih sedikit. Apakah dengan sejumlah mutlak orang yang menegaskan kondisi? Jawabannya lebih sedikit. Apakah dengan jumlah mutlak yang menganalisis kondisi adalah bahaya penuh daripada pengaruh mereka dalam masyarakat? Proses mengidentifikasi masalah sosial biasanya melibatkan upaya kembali antara pemimpin publik dan opini. Mereka yang membawa masalah perhatian orang dan mengajar mereka di mana kepentingan mereka terletak. Kebanyakan orang menggunakan keluarga dan teman sebagai pribadi mereka. Memberi opini memimpin hanya karena ikatan emosional karena kepada mereka dan frekuensi berbicara dengan mereka. Tetapi pendapat yang lebih jauh mengarah Ers ada juga. Beberapa dari mereka adalah politikus seperti presiden, gubernur, anggota kongres, dan legislatif negara bagian. Yang lain berpolitikal, aktifal, khawatir tentang isu-isu spesifik. Yang lainnya lagi adalah jebakan moral. Pada tingkat yang masuk akal, konflik ini adalah tentang status embrio yang berkembang di dalam rahim. Apakah manusia tahu calon manusia? Jika embrio dianggap sebagai suatu pribadi, maka aborsi adalah pembunuhan. Dan berikutnya di sini adalah konsekuensi aborsi. Agar dapat melihat secara objektif konsekuensi aborsi, penting untuk memulainya dengan keputusan Mahkamah Agung De Reus Wet Hakim Harry Blackmun yang menulis untuk pengadilan menunjukkan bahwa aborsi memiliki 3 hak yang saling bertentangan. Pertama, warga memiliki hak privasi. Kedua, wanita hamil berhak mendapatkan perlindungan kesehatan. Ketiga, embrio yang sedang bertumbuh dan memiliki hak untuk hidup. Untuk menyeimbangkan ini menentang keadilan hak. Blackmun membagi periode kehamilan menjadi 3 selama 12 minggu pertama. Wanita memiliki hak mutlak untuk aborsi. Di bawah hak privasi, wanita harusnya bisa mengendalikan apa yang terjadi pada tubuh mereka sendiri. Selama berminggu-minggu, 13 hingga 24 tahun, berbagai negara dapat memberlakukan standar medis yang masuk akal tetapi tidak dapat mencegah aborsi. Logisnya adalah bahwa tuntunan ini melindungi kesehatan itu karena aborsi ilegal menyebabkan cacat dan menewaskan banyak wanita di masa lalu. Selama berminggu-minggu 25 hingga 36, berbagai negara dapat mengatur dan bahkan mencegah aborsi, kecuali perlu untuk menyelamatkan nyawa ibu. Di sini kemungkinan kelangsungan hidup di luar rahim mewajibkan negara untuk melindungi kehidupan berkembang. Oleh karena itu, Roe membatalkan semua hukum negara yang mencegah aborsi, barang dan jasa, membuat kebijakan publik, menafsirkan kehendak Allah, dan menyembuhkan orang sakit. Yang poin terakhir di sini adalah dimensi kesenjangan gender. Dalam masyarakat modern, orang memperoleh pendapat dengan penghasilan barang dan jasa. Itulah sebab orang dikenal karena pekerjaannya. Ini adalah mengapa pertanyaan apa yang Anda lakukan sangat penting. Dengan demikian, pekerjaan wanita mempengaruhi status mereka karena bagaimana diperlihatkan selisar. Orang yang tidak memiliki penghasilan boleh jadi memiliki atau beberapa sumber daya yang diperoleh suami mereka tetapi tidak dapat dikendalikan. Mereka tetap tergantung seperti anak-anak sebaiknya
Sebaliknya, mereka mendapatkan memiliki kebebasan dan kekuasaan, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja hasil dari review buku ke-10 saya dalam mata kuliah kajian seminar masalah sosial. Untuk atas waktunya saya ucapkan terima kasih.